Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, kali ini balik lagi di acara sharing session. Untuk kali ini kita akan sharing dengan salah satu mahasiswa S2 gitu. Jadi kita pengen tahu nih selama masa pandemi ini perkuliahannya seperti apa sih gitu. Apakah ada perbedaan pada saat perkuliahan online dan offline? Nah, mungkin kita sebentar lagi akan mulai untuk live Instagramnya. Kita akan mulai jam 8. Nah, mungkin sebelumnya dari teman-teman bisa nanti akan ada sesi tanya jawab. Jika nanti ada yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin sebelum kita mulai untuk live-nya, di sini sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah bergabung. Nah, mungkin kita bisa saya sapa dulu. Di sini ada beberapa, ada kurang lebih ada 5 orang. Kita hari ini, oke, ada yang tanya nih, kita hari ini mau bahas tentang apa? Nah, untuk tema sharing kali ini kita mau bahas terkait pembelajaran pada saat masa pandemi, karena kan kita tahu sendiri untuk kondisinya saat ini kita sedang dalam masa-masa yang sangat sulit gitu ya. Dalam masa-masa pandemi semua beralih dari yang tadinya offline menjadi harus online kayak gitu, termasuk juga untuk perkuliahan ataupun untuk yang sekolah. Nah, jadi kita di sini mau sharing nih sama salah satu teman BP gitu yang sekarang sedang menempuh S2. Kita mau tanya-tanya gimana sih pembelajaran pada saat masa pandemi ini. Oke, ini kita masih nunggu untuk teman sharing kita kali ini gitu ya. Halo. Aduh, Halo, selamat malam. malam Desi. Iya, nah teman-teman semua, ini teman sharing kita kali ini namanya adalah Kak Manda. Aku biasa panggil gitu Kak Manda. Untuk nama aslinya nanti kita ada Masih. perkenalan gitu ya. Untuk sesi perkenalan. Nah, di sini, wah, sudah lumayan banyak ya ini yang bergabung. Oh iya, teman-teman juga aku mau mengingatkan nanti setelah kita apa ya sharing-sharingnya, kalian juga bisa untuk tanya jawab gitu. Boleh ditulis di kolom komentarnya. Nanti aku coba bacain satu persatu untuk pertanyaannya. Nah, mungkin yang lagi di perjalanan juga ini jam pulang kerja gitu ya, bisa sambil dengerin sharing season kita kali ini. Semoga sharing season kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Hmm. Kita Oke, mulai jam berapa? mungkin kita langsung mulai aja kali ya Kak, gitu biar nggak nunggu lama-lama karena ini penontonnya juga udah lumayan banyak gitu. Nah, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu nih Kak untuk nama dan kesibukannya saat ini tuh apa sih? Oke, oke Desi. Terima kasih untuk kesempatannya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Alamanda. Biasanya dipanggil Manda. Saya sekarang itu jadi mahasiswa S2 di salah satu universitas swasta di Jakarta.
Sekarang saya udah masuk di semester 4, itu semester-semester genting menurut saya. Nah, di sini saya lagi masuk ke kasus gitu. Nanti saya jelaskan deh, kan masih perkenalan awal. Kemudian karena kasus saya lagi magang di perusahaan di Jakarta. Gitu sih kurang lebihnya. Oke. Apalagi nih? Nah, itu mungkin sedikit perkenalan mengenai Kamanda gitu ya. Beliau sedang sibuk untuk kuliah S2 dan saat ini sedang proses untuk magang gitu ya, Kak ya. Iya benar. Hmm, Oke, nih Kak, aku mau tanya-tanya dulu nih sama Kamanda gitu kan, karena apalagi kan Kamanda sekarang sedang menempuh pendidikan untuk S2 gitu ya. Oh ya, kalau boleh tahu untuk S2-nya S2 apa ya Kak? Kalau saya S2-nya yang profesi yang untuk PIO. PIO. Oke. PIO itu Nah, psikologi industri organisasi. mm-mm, mm-mm. Nah, ngomongin tentang psikologi gitu ya, mungkin Kak Manda bisa sharing sama kita, psikologi itu apa sih Kak gitu. Terus kan banyak orang yang bilang, oh kalau misalkan ketemu nih sama kita-kita yang jurusan psikologi pasti bilangnya, oh bisa baca pikiran orang dong, bisa tahu kalau orang ini bohong atau enggak. Nah, mungkin dari Kak Manda bisa kasih sedikit penjelasan mengenai psikologi itu apa sih gitu. Oke, boleh. Jadi aku di sini nggak usah jelasin teori-teori ya, kayak gitu. Karena juga nggak, saya juga nggak suka teori. Nah, jadi singkatnya aja. Nggak, pasti kalau misalnya kita dibilang, kamu eh, kuliah jurusan apa? Pasti dibilang, kayak waktu kita bilang, psikologi, oh kamu bisa baca pikiran saya. Waduh, saya takut nih sama kamu nih, kayak gitu. Kamu pasti bisa baca nih, saya orangnya gimana gitu kan. Terus ke dalam hati kita pasti bilang, mau lo pikirin gue peramal, kayak gitu. Pasti kan gitu kan. Nah, buat buat teman-teman nih yang masih nyari-nyari jurusan kayak gitu, please itu tuh salah banget kayak gitu. Kita nggak mungkin bisa baca satu detik orang, oh orangnya seperti ini, orangnya mungkin dia ekstrovert introvert itu bukan nggak mungkin ya, tapi nggak valid kayak gitu ngomongnya. Jadi kalau di dalam psikologi itu kita tuh belajar kalau misalnya kita mau bilang dia ekstrovert introvert itu ada alat tesnya sendiri kayak gitu. Jadi nggak bisa asal-asal kita bilang saya introvert atau saya ekstrovert kayak gitu. Jadi semuanya tuh ada diagnosanya, ada alat tesnya untuk mengukur hal-hal tersebut kayak gitu. Kemudian di psikologi itu kita belajar misalnya untuk memahami orang, perilaku manusia itu kita pelajarin kayak gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya di S2 itu lebih menjurus lagi. Kamu mau ambil kayak saya nih, saya kan PIO, ada klinis, ada pendidikan dan sosial dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya psikologi itu mempelajari perilaku manusia. Hanya itu saja. Bukan kita meramal orang dengan asal sebut kamu introvert atau extrovert kayak gitu. Itu ada alat-alatnya Nah, sendiri. Oke. Jadi nggak bisa tuh ya Kak, salah banget gitu ketika ketemu teman-teman psikologi terus, oh kamu bisa dong baca pikiran aku gitu, nggak bisa dong ya langsung per Nggak sekian bisa. detik gitu kita langsung tahu gitu kan? Iya, nggak bisa. Saya tuh dari awal saya S1 sampai sekarang tuh selalu ditanya, kamu bisa ya baca pikiran saya? Saya nggak mau ngeliat mata kamu. Ya, kamu kira saya peramal? Kayak gitu sih, itu salah banget tuh. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalkan nanti punya teman yang anak-anak jurusan psikologi gitu ya, jangan bilang, oh, takut temenan sama dia nanti ketahuan kalau bohong atau apa gitu. Ternyata enggak ya teman-teman, untuk menentukan hal-hal seperti itu kita juga ada alat tesnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa langsung apa ya, menilai orang ini bohong, orang ini misalkan punya kepribadian ganda atau apa kayak gitu, itu nggak bisa gitu ya. Itu ada alat tesnya untuk membantu diagnosanya gitu. Nah, Iya, betul. tadi nih ngomong-ngomong, Kamanda lagi sekolah untuk jurusan psikologi industri organisasi gitu kan. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Kak nih ke teman-teman BP gitu, sebenarnya untuk S2 psikologi itu ada apa aja sih gitu? Oke, jadi kalau untuk S2 psikologi itu ada dua. Pertama itu kita mau jadi yang sainsnya atau peneliti, gitu kan? Atau nggak kita mau jadi yang profesinya, kayak gitu. Kalau profesi itu nanti ada gelar psikolognya. Kalau
kalau misalnya yang sains itu kalau nggak salah itu tuh nggak ada gelar psikolognya kayak gitu kan. Kemudian kalau saya kan bagian profesi. Nah, dalam profesi itu terbagi lagi, ada yang klinis, ada yang PIO, ada yang pendidikan, ada sosial. Tapi untuk di kampusnya saya itu cuma ada tiga. Ya, tadi tuh klinis, pendidikan, sama PIO. Gitu. Nah, kalau Hmm. untuk di PIO sendiri, itu tuh Gitu. mempelajari perilaku orang di tempat kerja kayak gitu. Itu kemudian untuk klinis ada lagi tuh mempelajari apa, untuk pendidikan ada lagi tuh mempelajarinnya apa gitu. Jadi Hmm. PIO tuh untuk mempelajari orang tuh di ruang lingkup kerjanya kayak gitu. Hmm. Nah, mungkin boleh diceritakan juga nih Kak, perbedaannya apa sih gitu yang sangat signifikan antara PIO dengan klinis gitu dan kalau boleh tahu juga alasannya kenapa nih Kak Manda pilih untuk ngambil S2-nya PIO? Oke, kalau gitu saya ceritanya dari kenapa saya ngambil di PIO ya. Itu berawal dari saya lulus kuliah S1 kan. Nah, di situ saya kerja di biro psikologi, BB Consulting. Nah, setelah saya kerja di BP Consulting itu, saya merasa saya tertarik di dunia organisasi kayak gitu. Kemudian padahal waktu dulu saya pengennya jadi psikologi klinis anak kayak gitu kan. Tapi karena saya bekerja di ruang lingkup organisasi, akhirnya saya tertarik nih untuk gimana sih mempelajari psikologi di ruang lingkup itu kan. Akhirnya saya memilih lah tuh S2-nya untuk yang PIO. Dan ternyata ketika saya memilih itu, saya nggak salah jurusan. Karena awalnya saya kan pengennya klinis. Saya ngeliat teman-teman saya yang klinis itu, Hmm. kasihan gitu, bukan kasihan. Ya, dianya sih nggak kasihani diri dia sih, tapi saya kasihani diri saya kalau saya ada di posisi itu. Karena Hmm. gimana ya, kalau orang, pandangan saya ini pandangan saya ya, kalau orang yang di klinis tuh kayaknya mesti sabar gitu ya, karena kan yang dihadapi itu adalah orang-orang yang lagi sakit mentalnya, kayak gitu kan. Sedangkan saya tuh orangnya nggak sabaran gitu dengar orang ngeluh apa, saya kasih intervensi apa dia nggak mau dengerin, ini kan saya kesel ya. Nah, jadi saya beruntungnya saya ternyata nggak salah jurusan kayak gitu. Jadi buat kalian yang memang orangnya sabaran untuk dengerin orang, boleh kali ya ke klinis kali ya. Karena ya Hmm. pasti mereka harus punya kesabaran sih karena ngadepin bukan orang yang normal kayak gitu. Ya bukan berarti semuanya nggak normal ya kalau dipegang sama klinis ya kayak gitu, tapi kebanyakan kayak gitu. Kemudian, itu ya alasan kenapa saya ambil PIO. Kemudian apa sih bedanya antara tiga tersebut ya kan, yang tadi PIO, pendidikan sama klinis gitu. Ini kalau saya nggak salah ya, kalau misalnya saya salah ya udah maaf ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya PIO itu yang tadi saya bilang ruang lingkupnya itu di perusahaan kayak gitu. Jadi kita melihat organisasinya gimana, kemudian si karyawan yang berinteraksi dalam perusahaan itu bagaimana gitu. Jadi benar-benar dalam organisasi itu dilihat kayak gitu kan. Kemudian kalau misalnya yang klinis itu dia lebih membantu orang tuh ketika ada yang sakit mentalnya, kemudian membantu orang untuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya kayak gitu kan. Jadi kayak kata kunci itu mentalnya gitu kan. Terus kalau untuk yang pendidikan itu, kalau nggak salah itu adalah dia tuh ruang ruang lingkupnya adalah di pendidikan kayak gitu. Maksudnya itu di sekolah-sekolahan kayak gitu. Tapi mereka itu lebih 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 melihat ini loh apa sistem pembelajaran di sana gimana untuk bisa baik gitu loh diberikan kepada siswa-siswa maupun guru ataupun orang tua kayak gitu. Itu penangkapan saya ya, kayak gitu. Kalau salah ya maaf. Kalau misalnya di sini ada anak pendidikan atau anak klinis, tolong ya dijelaskan lagi ya gitu. Tapi saya lebih memahami diri saya piu aja gitu. Jadi gitulah intinya perbedaannya. Mungkin teman-teman taunya kalau psikologi industri organisasi itu jatuhnya kayak HRD kali ya Kak ya nantinya gitu yang Hmm. mengurusi rekrutmen karyawan kayak gitu-gitu nggak sih? Nah iya, tapi itu kan teorinya ya kayak gitu. Tapi di Mm-mm. di kenyataannya ya Mm-mm. bisa anak klinis itu masuk ke HR itu bisa, ke
ke anak pendidikan masuk ke HR tuh bisa gitu. Tapi pasti ada hal yang mereka nggak bisa jangkau kayak gitu. Misalnya kayak saya belajar tentang gimana kita membuat job desk kayak gitu, sedangkan di klinis tidak diajarin kayak gitu. Pasti ada hal-hal yang berbeda lah kayak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan bisa orang klinis itu jadi HR kayak gitu. Tapi nanti Hmm, ketika lagi ngerekrutmen atau lagi dia bikin asesmen kayak gitu, pasti nanti sudut pandangnya sedikit berbeda. Sebenarnya dilihatnya dari sudut pandangnya sih, gitu. Tapi oke, Rapio nah, nggak semuanya jadi HR ya. Kalau semuanya jadi iya. HR, itu kalau di Pio tuh banyak kok bisa kemana aja gitu. Mm, Ada mm, HR, mm, bisa jadi OD kayak gitu. Terus bisa juga buka biro-biro psikologi itu juga bisa, nggak cuma HR mm. doang. Oke, nah bisa juga kalau bahasanya itu ini kali ya Kak, ngasong gitu ya dari biro satu ke biro lainnya gitu untuk jadi gabung jadi associate gitu ya. Iya bisa gitu. Mhm. Nggak Nah, sempit sih mm, ruang kerjanya. mm, mm. Karena kan orang taunya psikologi oh jadi HR ya kayak gitu. Nanti yang Mm-mm. apa ya, maksudnya orang-orang taunya ya cuma seputar dunia HR aja gitu untuk jurusan psikologi gitu. Padahal kan ternyata cakupannya lebih luas gitu ya. Iya, bener. Nah, Kalau gitu. menurut Kamanda sendiri, karena aku pernah nih dengar katanya kalau mau lanjut S2 gitu ya, disaranin kalau misalkan ngambil klinis, enaknya sih nggak apa-apa langsung dari S1, tapi kalau mau ngambilnya psikologi industri organisasi, disaraninnya punya pengalaman dulu deh di bidang ini apa di dunia kerja, karena nanti katanya pas pembelajarannya atau pas mata kuliahnya tuh bener-bener kayak banyak hal yang emang terjadi di dunia perusahaan gitu. Mungkin kayak apa ya, seputar misalkan ada yang namanya tuh buat kita ngelihat apa ya namanya tuh beban kerjanya. Nah, kalau menurut Kamanda sendiri nyaraninnya seperti apa sih? Apakah memang untuk Pio sendiri disarankan untuk kita punya pengalaman dulu baru mau ngambil S2 atau bisa langsung aja nih dari S1 gitu? Oke, jadi gini saya ceritain dikit aja. Saya dulu Jangan sebelum dikit-dikit lah Kak, yang banyak gitu. Aduh. Jadi, saya tuh pernah tes di satu universitas nomor satu apa nomor dua ya, yang negeri di Jakarta. Nah, itu saya dapat infonya katanya harus ada pengalaman kerja gitu kan. Hmm. Saya nggak tahu deh itu Pio, saya ambilnya klinis deh kalau nggak salah, itu dibilangnya kayak gitu kan. Nah, karena dia dibilang kayak gitu, akhirnya saya mundur, saya nggak tes kayak gitu kan. Saya nggak tes, terus saya tes lah di yang swasta, ya kan, yang swasta. Nah, di swasta itu nggak menuntut kalau misalnya kita sudah bekerja atau belum. Tapi kalau di kampus saya, itu tuh disyaratin untuk tidak bekerja ketika lagi Hmm. kuliah. Karena apa? Karena karena emang padat banget kayak gitu. Orang mikir pasti kalau Hmm. S2 itu kuliahnya cuma Sabtu sama Minggu gitu, kelar gitu kan. Tunggu saya tuh jadi gagal fokus sama yang komen nih. Aduh, astagfirullah. Nah, terus tuh kan jadi lupa gara-gara ini siapa sih ini Putri? Putri, ya ampun Putri, kamu bikin aku gagal fokus. Nah, jadi waktu di kuliah itu, yang swasta ini dibilang saya nggak boleh bekerja kayak gitu karena takutnya saya kewalahan gitu sama kuliahnya. Di jadwal di kuliah itu dia nggak Sabtu Minggu, katanya Senin, Rabu, Jumat. Tapi kenyataannya emang dari Senin sampai hari Jumat saya itu kuliah kayak gitu kan. Nah, Hmm. itu tuh pertama perjanjiannya yang katanya ya kalau misalnya bisa bagi waktu ya nggak apa-apa, tapi diharap nggak mengganggu perkuliahan kan. Nah, waktu saya masuk kuliah ternyata banyak teman-teman saya itu yang belum bekerja, ya kan? Nah, saya tanya, kenapa kamu mau kuliah, kenapa nggak kerja dulu dan sebagainya kan? Dan saya amatin selama perkuliahan kayak gitu antara saya yang udah bekerja punya pengalaman 2 tahun di pekerjaan sama teman saya yang
belum punya pekerjaan, itu tuh menurut saya ya, itu tuh kayak nggak ada bedanya gitu loh. Maksudnya mereka juga bisa mengikuti kayak gitu dengan baik dan saya juga bisa ya kayaknya mengikuti dengan baik kayak gitu. Jadi menurut saya sih itu semua kembali ke kamu ya ke kita sendiri gitu loh. Maksudnya kamu mau kerja dulu atau kamu mau langsung kuliah kayak gitu. Karena ketika lagi lagi kuliah, ya mau kamu udah punya pengalaman atau enggak itu sama aja sih menurut aku kayak gitu. Karena tergantung niatan kita kuliah itu buat apa kayak gitu sih. Hmm. Jadi kembali lagi sih ke kita. Kalau dari aku sendiri, aku lebih suka aku kerja dulu. Makanya aku kerja 2 tahun, baru aku kuliah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau kuliah dulu ya silahkan gitu. Karena teman-teman aku yang belum pernah kerja sama sekali, langsung kuliah, ya fine-fine aja gitu waktu kuliah gitu, nggak ada masalah. Gitu sih. Oke. Jadi emang nggak harus kerja dulu gitu ya Kak, baru mau ngambil profesi Pio gitu. Bisa dari lulus S1 langsung ngambil S2 profesi juga bisa ya. Gitu. Jadi Iya, nggak harus kerja dulu teman-teman gitu. Jadi bisa langsung untuk melanjutkan kuliah lagi. Nah, tadi kan Kamanda sempat bilang ya kalau untuk di kampus Kamanda sendiri untuk kuliahnya itu full gitu ya, Senin sampai Jumat gitu. Nah, kalau sekarang nih Kak, selama pandemi kuliahnya gimana sih gitu? oke, jadi saya tuh kena pandemi, maksudnya masuk kena pandemi itu gimana sih? Ketika saya perkuliahan itu yang online, itu saya di semester 3. Nah, Hmm. semester 3 itu saya lagi masuk ke pembekalan, kayak gitu. Jadi, untungnya di kampus saya itu tuh, nggak tahu ya, itu dosen-dosennya tuh pada effort tinggi gitu loh ketika lagi online. Kan itu Hmm. bener-bener kaget ya gitu tiba-tiba kita yang dari offline yang tiba-tiba ke kampus langsung online kayak gitu kan. Tapi pertamanya ya kaget ya kayak gitu maksudnya kayak risih gitu loh ngerti gak sih duduk berapa jam gitu di depan laptop ngeliatin dosen ngomong gitu. Ketemu aja kita kadang-kadang suka tidur apalagi waktu di online kan. Nah, ya enggak sih? Ya enggak sih? Gak usah bohong di teman-teman Bener, semuanya. Pasti bener, 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 bener. kan kayak gitu. Jadi ya bener-bener tantangan ya waktu ketika Hmm. online itu kita harus bener-bener fokus kayak gitu kan. Terus yang kebiasaan berinteraksi dengan dosen kayak gitu, terus tiba-tiba cuman via online gitu. Tapi ya gimana ya namanya tuntutan kita bener-bener harus kayak ya udah kita harus bener-bener ngikutin gitu loh, jangan melawan arus asik bahasanya. Ya kita ikutin aja. Dan untungnya ya tadi saya bilang dosen itu bener-bener berdedikasi banget gitu loh untuk gimana caranya biar kita tuh em, tetap bisa ngikutin pelajaran dengan baik dan benar kayak gitu sih. Tapi ya tugasnya semakin mantap. Karena kayak dikiranya kita tidur terus gitu ya. Itu Nih, satu setuju. terus untuk Mm-mm. waktu kuliahnya tetap sama Kak kayak sebelum pandemi ini? Sama, tetap sama. Tapi karena yang saya udah semester 3 itu nggak Mhm. full gitu loh waktunya. Ada Senin, Rabu, Jumat tetap. Nah, yang Kamis Jumat itu tuh suka dipakai sama seminar-seminar. Jadi di kampus saya itu suka banget itu namanya seminar. Nggak tahu saya itu suka Hmm. banget sama seminar ya. Jadi tuh jadwal kampusnya saya jadi curhat di sini. Dan itu jadi tuh dari Senin, Rabu, Jumat itu apa namanya belajar di kelas ya, belajar semua belajar di Hmm. kelas ya kayak gitu. Tapi untuk yang Kamis sama apa sih? Selasa sama Kamis itu suka dipakai Selasa Hmm. sama yang waktu kosongnya itu suka dipakai buat Hmm. seminar-seminar kayak gitu dan itu wajib kayak Hmm. gitu. Jadi Oh, sama aja kayak wajib di sini. kita ikut. Wajib coy. Kalau enggak Hmm. itu tuh ada tanda tangannya gitu, tuh tanda tangan. Oh. Ada. Nah, kalau waktu yang pandemi ini jadi jarang, jarang Hmm. ada seminar-seminar mungkin karena saya udah semester Seminar. 3 ya jadi Hmm. nggak terlalu banyak disuruh ngikut-ngikutin apa Hmm. seminar kayak gitu Hmm. gitu sih Kalau apa pas semester 1 semester 2 tuh pembelajarannya gimana sih Kak? gimana suaranya keputus Des. Oke.
Waktu semester 1 sama semester 2 belajarnya tuh gimana sih gitu? Apakah maksudnya jadi ada kesulitan dari yang tadinya biasanya ketemu gitu kan, kuliahnya offline terus tiba-tiba jadi online kayak gitu? Kesulitannya adalah kamu nggak bisa gibah sama temenmu secara langsung. Udah itu doang. Bercanda. Tetap ya itu paling Bercanda, utama. bercanda. Bercanda, 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 bercanda. Ini kita nggak serius-serius banget kan, Des? Ya, aku nggak bisa serius beneran deh, Des. Enggak lah, Nah, enggak. jadi Ini kan itu, hmm. jadi kan apa? Apa, Des? Jadi kita Kenapa? kan apa, Des? Oh, kamu tadi ngomong apa keputus soalnya, sorry. Oh, enggak, Jadi, enggak, enggak. dah, lanjut. Hmm, hmm. Jadi waktu semester 1 semester 2 itu kita kan emang tugasnya tuh semua ya by komputer laptop ya kayak gitu kan ngerjain tugas pasti dari laptop pasti presentasi. Nah, presentasi tuh yang paling kerasa sih, paling kerasa tuh waktu bagian presentasi. Kalau misalnya kita ngerjain tugas, kalau aku sama dengan kelompok-kelompokku yang lain itu tuh kalau ngerjain tugas nggak pernah kayak lama-lama ngumpul ngerjain gitu nggak, paling dari rumah masing-masing kayak gitu karena ya capek nggak sih kayak gitu duduk di tempat kafe gitu berjam-jam, mending di rumah sambil rebahan gitu kan. Nah, yang paling bedain sih waktu kita presentasi sih gitu, tahu kan jaringan saya kan pakai IndiHome ya, nggak boleh pakai sebut merek ya. Nah, Sebut merek. nah itu sih kendalanya waktu online itu yaitu jaringan, jadi kita lagi presentasi ya kalau misalnya langsung kan kita nggak ada hambatan ya gitu, paling hambatannya bingung aja mau ngomong apa. Nah, kalau misalnya online itu ya pasti jaringannya, kemudian lingkungan kita lagi ngomong nih, tiba-tiba ibu kita buka buka pintu. Nak, makan, Nak, kayak gitu. Nah, itu pasti kan gangguan-gangguannya kan, kalau di kampus kan nggak ada ya, kayak gitu. Itu sih, lebih ke bagian-bagian jaringan, gangguan lingkungan, kayak gitu. Kemudian kalau presentasi kan jadi gimana ya? Kalau kita bareng sama teman kan kita tinggal senggol-senggol, kamu dong yang ngomong atau gimana gitu kan saling menenangkan. Ini kan kita di rumah masing-masing nggak bisa menenangkan gitu ya. Itu sih. Ya kan manusia Dan kan nggak bisa sebenarnya kode-kodean juga gitu ya kak iya ya? kode-kode kayak "Ah, tolong bantu aku gitu kan." Kalau online kan mau kodenya gitu. Paling ketikan ya cepat apa sih? Itu Tuh ada yang sih. komen enak aja GoFood masing-masing dikirim dong katanya tuh dari kampus. Apa mana sih? Enak aja gak masing-masing dikirim dulu. Apa sih ini siapa sih? Ini siapa sih? Aduh, apalagi nih, Nah, Des? menurut Kamanda, apa sih efektif nggak sih gitu dengan adanya pembelajaran online kayak gini? Hmm, kalau bagi aku ya, Mm-mm. pertama itu pasti kan kita ngerasa nggak efektif ya karena kitanya ya belum terbiasa gitu kan berjam-jam depan laptop kayak gitu. Tapi ya karena tadi aku bilang dosennya itu benar-benar kayak ngasih effort tinggi gitu loh untuk dia tuh ngasih pembelajaran ke kita kayak gitu. Gimana cara biar kita tuh tetap berinteraksi dalam kelas kayak gitu. Kemudian dikasih tugasnya juga banyak gitu kan. Bener Des, makin banyak tugasnya Des ya Allah. Kemudian apalagi ya? Ya itu sih pertama pasti kita bingung terus nolak, tapi lama-lama ya udah mau gimana lagi kayak gitu kan. Dan sampai sekarang sih belum belum ada hambatan ya gitu dalam berkuliahan online ya kayak gitu. Jadi masih bisa, maksudnya jadi antara offline sama online tuh nggak terlalu beda banget gitu ya kayak cuma bedanya ya sekarang nggak ketemu teman-teman, nggak bisa gibah gitu kan, semuanya butuh kuota gitu kan. Iya bener banget itu kuota parah banget itu. Ya apalagi kan ini kuliahnya juga masih full kan Senin sampai Jumat. Nah Kalau kalau untuk hmm, hmm, kalau kalau sekarang untuk sih jam udah kuliahnya dari pagi kak. kalau misalnya sekarang aku kan di semester 4 nih. Hmm, Sekarang tuh hmm, udah nggak ada masuk ke kuliahan lagi tuh nggak ada lagi karena kan tadi aku bilang aku hmm, masuk ke kasus gitu kan. Kalau hmm, kasus hmm, itu kayak magang-magang gitu kan di beberapa perusahaan kayak gitu atau yayasan kayak gitu. Jadi benar-benar udah nggak berinteraksi, bukan nggak ada mata kuliah lagi tuh nggak ada lagi. Paling jumpa ketemu dosen untuk bimbingan atau nggak ketemu sama dosen apa tuh namanya KPKP gitu kalau nggak salah tuh. Anjir, aku mahasiswa atau bukan sih?
Nah, itu tuh Wah, ini harus dipertanyakan nih teman-teman nih. nah itu tuh konsultasi gitu loh. Kita kan ada Mm. konsultasi ya, kayak gimana perkuliahannya, waktu kasusnya ada masalah, ada apa kayak gitu kan, selalu ada bimbingan gitu sih. Berarti materi-materi itu berarti di semester 1 sampai semester 2 ya Kak ya? Apa 3 juga Nah, masih? 3 masih ada. 3 masih Nanti ada, semester semester 4 baru ini. benar. Hmm. Semester 1, semester 2 tuh kita pelajarin ya biasalah ya kayak gitu. Ada apa sih aku belajar apa aja sih? Kayak komunikasi, komunikasi organisasi kan aku yo ya kayak gitu kayak budaya, terus apa lagi aku pelajarin apa ya? Terus ada filsafat, kode etik itu dipelajarin tuh di semester 1 semester 2 kayak Hmm, gitu hmm, kan. hmm. Kemudian masuk semester 3 tuh semester semester 3 itu aku pembekalan itu untuk persiapan aku di semester 4 yang mau masuk ke kasus-kasus. Nanti itu ada belajar tentang cara psikologi diagnostika, kemudian ada wawancara observasi, itu dipelajarin lagi tapi lebih mendalam. Kalau misalnya S1 Desi belajar nggak sih tentang ini observasi wawancara gitu, pasti kan? Pasti kan? Belajar, Masa belajar. lagi pasti kan? Nah, Praktikum dong, pasti gitu. nah, Kalau kalau wawancara tuh nanti kita ngeverbatim. Kalau anak-anak psikologi pasti biasanya tahu yang dengerin rekaman, terus nanti disuruh diketik, kayak gitu-gitu kan. padahal dosennya juga nggak mau tahu isi verbatimnya apa, ya kan? Ya nggak sih? Tapi kamu berjam-jam kamu dengerin verbatim orang gitu, ya Allah. Bener, bener, bener. Nah, Nah, berarti S2 pun belajar itu lagi ya? belajar tapi lebih mendalam lagi gitu loh. Kita lebih kayak misalnya wawancara tuh kan ada yang bukan wawancara, bukan hanya sekedar sekedar wawancara, tapi ada namanya BEI, Behavior Event Interview Mm-mm. gitu. Jadi pertanyaan itu lebih ke STAR gitu. Gak usah aku jelasin STAR apa ya, Desi pasti tahu. Teman-teman lihat aja di Google STAR itu apa ya. Nah, itu informasi baru tuh yang kalian bisa cari. Apa sih metode interview pakai STAR atau kalian bisa keywordnya tuh behavior event interview. Nah, itu kalian bisa cari tahu deh interviewnya tuh kayak apa sih metodenya kayak gitu. Nah, itu nanti akan belajar ternyata guys di S2. Aku kira nggak belajar seperti itu. Seperti itu, Bu, dipelajarin, Bu. Terus apa bedanya, Bu, sama S1 sama S2, Bu? Kalau misalnya sama, Bu. Ya kirain cuma ya udah gitu. Nah, berarti apa semester 4 full magang kasus-kasus gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya di PIO, itu nanti kita ada yang megang. Aku nggak tahu kampus lain ya. Ini aku ngomongin Mm-mm, kampusku mm-mm. ya, teman-teman. Jadi jangan ngirain semuanya sama gitu ya. Tolong dong yang namanya Putri itu tolong di-kick aja bisa nggak sih? Bercanda, bercanda sayang. Nah, jadi kalau misalnya di semester 4 ini kan, aku kan masuk kasus. Nah, kasusnya itu ada 3 yang namanya organisasi, kasus kelompok, sama kasus individu. Nah, di kampusku itu aku lagi masuk di, bukan aku udah masuk di kasus organisasi. Nah, itu aku masuk ke suatu perusahaan. Nah, kalau di kampusku, ini promosi per kampusku, tapi namanya nggak boleh disebut deh. Jadi kalau di kampusku itu, kalau kita magang, itu aku nggak nyari lagi tempat magang aku. Hmm, Kalau di mm-mm. kampus yang lain, itu mahasiswanya nyari sendiri. Jadi kalau di kampusku kita tinggal datang sih. Kayak kita ya udah kita dikasih nih PIC-nya, terus perusahaannya kita ya datang ke perusahaannya kayak gitu kan. Jadi alhamdulillahnya sih tinggal terima bersih sih kayak gitu. Karena nggak usah nyari-nyari Tinggal perusahaan terima lagi. bersih. Oke. Terima bersih. Soalnya ya logikanya ya maksudnya kan lagi pandemi gini siapa sih yang mau nerima Mm-mm, kita susah. kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, aku masuk ke kasus organisasi itu selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu aku ubuk-ubuk lah tuh organisasi apa yang mesti dikasih intervensi apa kayak gitu kan. Nah, nanti dari hasil intervensinya itu aku paparkan ke perusahaannya. Ini loh hasilnya selama aku gangguin kalian selama 3 bulan, aku menghasilkan ini nih untuk perusahaan kayak gitu. Kita kasih nih intervensinya. Kemudian nanti hasil itu juga kita kasih ke kampus kayak gitu untuk diujiankan.
Terus setelah nanti 3 bulan selesai, kita juga udah ujian di kampus. Nah, kita baru boleh lanjut ke kasus berikutnya, namanya kasus kelompok kayak gitu kan. Nah, kasus kelompok ini bisa kita kembali lagi nih, kita bisa kembali ke perusahaan yang sebelumnya atau kita dilempar lagi nih ke perusahaan yang lainnya. Jadi tergantung sih, tergantung dari ininya, kebijakan kampusnya kita dan perjanjian antara kampus sama perusahaan kayak gitu kan. Ini komennya nggak bisa dimatiin di teman ini aku tahu di teman-temanku ini. Nah, terus maaf ya Desa, kamu kan tahu ya aku gampang gampang banget ke Ke distract-nya ya. distract. Jadi ini dari tadi komennya udah kututup nih pakai ini nih biar aku nggak ngeliatin. Aduh, kocak nih mereka. Nah, Hmm. jadi aku di kasus kelompok itu aku akan ngubek-ngubek nih gimana aku ngasih intervensi untuk kelompok. Tadi kan intervensi untuk organisasi. Nah, ini intervensi untuk kelompok. Bisa nanti intervensinya training. Kita berikan training di perusahaannya, kemudian atau nggak kita bikin grup grup meeting atau kita bikin pokoknya yang membahas tentang si kelompoknya tersebut yang ada di organisasi. Kemudian nanti kasus individu. Nah, kasus individu ini ya kayak di ini loh, kayak kita misalnya asesmen orang gitu. Misalnya di perusahaan nih, ada mau rekrutmen kayak gitu. Nanti kita yang ngetesin gitu. Nanti laporannya kita yang buat kayak gitu. Itu adalah bagian dari kasus individunya aku. Dan itu menghabiskan waktu selama semuanya ya 3 kasus itu 9 bulan. 1 bulannya lagi udah melahirkan aku. Hmm. Oh, ya Allah, aku tukang lawak deh. Aduh, gak bisa Nah, kalau dikit lah. wow, ternyata banyak yang komen ya. Nah, Ini aneh-aneh. kalau kalau magangnya berarti gimana, Kak? Sekarang kan lagi pandemi gini, magangnya online atau gimana? Jadi gini, waktu aku dapet yang kasus organisasi, aku itu offline, ya kan? Hmm. Hmm. Terus ya karena perusahaan logistik sih, jadi dia nggak bisa online kan, kayak gitu. Di Jakarta Utara, coy, rumahku Jakarta Selatan. Bayangin tuh gimana. Buat kalian X2 mikir. Ya orang mau sekolah aku gituin ya, astagfirullah. Jangan begitu dong. Ya semua kan ada perjuangannya ya, kayak gitu. Ya mudah-mudahan. Nah, terus aku udah selesai yang di Jakarta Utara, aku masuk ke kasus kelompok. Nah, itu tuh perjanjiannya itu online gitu. Jadi benar-benar full online. Nah, di sini aku merasakan sulit ternyata kalau misalnya kerja tuh online. Karena kan waktu aku Ini kasus organisasi kan aku hmm, offline. Mau ngambil hmm, data tuh, mau ngambil data apapun aku bisa kayak gitu kan, langsung berinteraksi. Nah, sekarang tuh offline. Salah. Sekarang tuh online online. kan. Hmm. Jadi tuh itu deh. Hmm. Hmm. Ini Hmm. masih di satu perusahaan yang sama atau beda perusahaan, Kak, Beda, untuk yang beda, kasus kelompok ini? udah Oh. beda. Jadi aku sama teman-temanku di rolling kayak gitu. Jadi udah beda lagi Mm-mm. perusahaannya kayak gitu. Temanku, kita yang Hmm. biasa aku bertiga nih dulu sama temanku waktu waktu kasus organisasi. Itu kita bener-bener offline kan. Oh, seneng tuh. Ya, antara seneng sama sedih beda tipis kan. Tapi datanya diambil banyak. Tapi sekarang tuh aku sama temanku online. Nah, kita Mm-mm. merindukan tuh namanya offline kayak gitu. Ya, Nah, tapi ya kalau itulah. online gimana, Kak, ininya? Sistem magangnya? Jadi itu gimana ya? Emang emang sulit sih bilangnya sulit ya kayak gitu. Jadi misalnya kita mau meeting sama si supervisornya kita gitu. Kita kan harusnya kasih janji dulu kayak gitu kan, nunggu kabar dia kayak gitu kan. Terus kita juga kalau misalnya butuh pertanyaan, kita ada pertanyaan juga nggak bisa langsung nanya gitu loh. Kalau misalnya offline kan kita bisa langsung datang ya kayak gitu kan. Itu sih kendalanya tuh kalau misalnya online kayak gitu. Kemudian paling tinggal kayak nanya ada sama supervisor kita ada tugas yang mau dibantuin nggak kayak gitu. Terus apa namanya? Terus kita juga nunggu dia kasih feedback ada tugas atau enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya agak sulit sih waktu online ini kayak gitu. Terus waktu mau ngambil kasus juga jadinya
harusnya cepat, jadinya masih sekarang tuh masih ngeraba-ngeraba gitu loh, kasus apa sih yang mau diambil Hmm, kayak gitu. Karena kan kita jadinya berhubungan cuma sama supervisornya doang kan, betul. kayak gitu. Cuma nggak mungkin dong tiba-tiba kita nelfon orang gitu, Pak saya yang lagi magang di sini gitu-gitu kan nggak mungkin ya. Jadi benar-benar ya agak terhambat sedikit, agak agak terhambat sedikit deh ngambil datanya. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu koordinasi sama pihak kampus gimana tuh, Kak? Kalau misalkan ada kendala-kendala kayak gitu, karena kan pasti tiap tugas kayak gini ada ini waktunya dong gitu. Maksudnya paling lambat tuh kapan kayak gitu. Nah, lagi masa pandemi kayak gini koordinasinya gimana, Kak? Jadi kita tuh ada pembimbingnya kan, paling kita Mm, mm. kayak dari WA gitu. Sekarang kan canggih ya Bu ya, ada WA, ada email ya Bu. Keluh kesahnya bisa Ada dari sana. Telegram. Aduh, Bu saya nggak main Telegram Bu. Nah, dari itu em, paling ini sih kayak saya WA ke dosen gitu kan, kalau misal keluhnya kita apa gitu nanti dibantuin atau didengerin sih gitu. Sebenarnya kita kan kalau cerita cuma butuh didengerin ya, solusinya juga pasti nggak ada sih sebenarnya. Cuma butuh didengerin doang Hmm. gitu kan. Terus paling kita juga bilang ini kampus apa namanya perusahaannya belum mau ngasih nih kayak gitu. Kita ngasih ngasih itu sih aba-aba kalau biar mana tahu dosennya ngasih tahu ke perusahaan kalau misalnya kita punya deadline kayak gitu kan. Karena kan ada perusahaan yang lupa gitu loh kalau misalnya kita cuma dikontrak tuh 3 bulan gitu loh. Dikiranya kita selamanya di sana gitu kan. Jadi itu kita sih suka bilangin kalau misalnya ada kendala-kendala Hmm. di tempat magang. Gitu Berarti sekarang say. Kak Manda udah magang berapa lama di perusahaan yang sekarang ini? Aku mulai magang itu Februari Februari akhir Hmm. tuh berapa 1 bulan Hmm. kayaknya ya. Gak kerasa kan? 1 bulan Bukannya coy. kalau offline, kalau online gini jadi kerasa banget lama ya kak ya, beda sama offline. Iya coy. Bingung gitu jam kerjanya gitu kan. Kalau biasanya kalau misalnya Hmm. offline tuh ya tahu bangun jam berapa, jam 6 gitu kan siap-siap Mm-mm. kantor pulang jam 5. Kalau online tuh ya bingung mau mulai kerjanya gimana karena kan kita pasti nunggu arahan dulu gitu kan atau nggak kita nanya kayak gitu kan. Terus juga misalnya kita udah nanya tapi mereka lagi sibuk pasti kan kita nunggu tuh. Ya udah nunggu Mm-mm. tuh gambut coy nggak tahu mau ngapain. Terus kalau misalnya mau nonton drakor tuh kayak dosa gitu takut dosa. Karena kasusnya belum dapat atau belum kerja kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, apa biasanya kalau nggak ada feedback dari pihak perusahaan, Kamanda gimana tuh sama teman-teman yang lain? Misalnya kita ada diskusi apa gitu kan, terus kita Mm-mm. kasih misalnya gini, kita sama supervisor ada diskusi gitu kan, pasti kan kita Mm-mm. kembali lagi ke dosen pembimbing kita kan, hasil dari diskusi sama supervisor, terus kita Hmm. kembali lagi ke dosen ke ke dosen lagi dari dosen pembimbing kita Ke hasilnya itu supervisor. apa, terus kita kembali ke ini apa ke perusahaan terus mereka belum ada feedback ya udah kita kasih waktu gitu loh jangan jangan juga kita kayak maksa gitu karena kan kita yang butuh ya Mm-mm. kayak gitu Betul. jadi ya udah kasih waktu mereka untuk membalas kayak gitu loh jangan maksa-maksa balas dong gitu end kamu jadi kasih ya udah kasih waktu kalau misalnya udah sampai 2 hari 3 hari mereka nggak ada Mm. feedback ya kita mungkin tanya gimana gitu dengan cara halus ya kayak gitu gimana eh, Bu, kayak gitu hasil diskusinya apa sudah sesuai atau enggak kayak gitu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, apa ya, suka dukanya jadi anak magang di beberapa perusahaan gitu. Itu apa aja tuh Kak? Suka dukanya. Pertama, dukanya aja deh. Sukanya deh. Sukanya itu ya. Aku tadi ngomongin negatif mulu deh. Dia kayak sukanya deh. Ya. Sukanya itu. Ya kita pastinya tuh belajar hal baru ya. Kayak gitu. Yang nggak kita Mm-mm. dapetin di kampus. Kayak gitu. Misalnya gini nih. Di kampus tuh kan misalnya kita mau bikin job desk gitu kan. Pasti ada Mm-mm. tahap-tahapnya nih. Kenapa Mm-mm. kita bikin job desk, kenapa kita bikin job desk-nya ke jabatan ini, kayak gitu kan. Tapi kalau di perusahaan enggak, coy. Dia bilang, aku pengen bikin job Mm-mm. desk, udah kelar, kayak gitu kan.
Nah, di situ kita belajar untuk jangan terlalu kaku, tapi kita juga jangan terlalu ini sih ngikutin kayak gitu. Karena kan kita tahu baiknya yang mana gitu kan. Jadi bisa belajar untuk toleransi sih kayak gitu sama Hmm. kehidupan yang nyata ini kayak gitu kan daripada yang di kampus kayak gitu. Kemudian Halo. Kayaknya tadi sempat keputus deh jaringannya. Halo? halo Desi, Desi, Halo. kamu menghilang. Aku atau kamu yang menghilang ini? Kok di aku ada dua-duanya sih? Apanya? Apanya dua-duanya? Oh, udah. Oke, kayaknya tadi sempat keputus jaringannya. Nah, ini yang saya rasakan ketika kelas online ya, jaringannya hilang. Nah, inilah kendalanya ya, gitu. Langsung terasa gitu kan. Bayangin kamu lagi presentasi AU gitu, terus mager. Dah, gitu. Iya kan, bener. Apalagi kalau lagi gibah gitu kan, tiba-tiba set, hilang. Wah, udah itu. Tapi ya, kalau lagi gibah, entah kenapa jaringannya bagus. Itu beneran. Tapi tapi kalau lagi kuliah, ini beneran tahu. Aku kan kalau misalnya ngerjain tugas sama teman-teman tuh pasti lah pakai Teams, ya Mhm. kan? Terus ngerjain tuh di Gdocs kan. Itu lancar, nggak ada kendala. Begitu di kampus tiba-tiba dihidupin guru lagi ajar ya SD kali. Ini dosen ngomong langsung nge-lag. Nggak tahu tuh salahnya siapa, salah entah emang jaringannya seneng kali ya. Kamu ngomong orang gibah daripada orang belajar kali. Ya Dah. sih biasanya gitu ya. Jaringan tuh sangat mendukung untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak gitu kan. Enggak, emang kita Kalian muka pecah kak, berdua mukaku pecah muka, menghilang. wah kok pecah mukaku, siapa kena pecah kak, mukaku pecah, mau aku piring. Kayaknya jaringan deh. Iya Jaringan nih dari kali ya. iya. Ada yang komen nih kalian Apa sih berdua tadi yang ngomongin apa sih? menghilang. Tadi kita nanya itu suka duka Kamanda selama magang. Ya sukanya, pokoknya sukanya adalah dapat hal baru, dapat kenal orang baru, kemudian ya pasti pengalaman yang gak akan pernah terlupakan gitu, kayak aku anak kayak aku anak psikologi karena aku magang di Jako tuh ya perusahaan logistik, belum pernah deh aku itu ngelihat namanya kontainer gitu yang lagi diangkat untuk ke kapal, kemudian naik kapal yang nganter kontainer, itu nggak pernah. Pasti anak psikologi mana pernah sih? Hmm, Nah, itu sih pengalaman-pengalaman yang nggak bener. pernah lupakan. Gitu. Ini siapa nih? Kak ada niatan pindah ke perminatan nggak? Ya kagak lah, bisa. Jangan kamu begitu. Semester 4 ini. Lanjut. Oh ya, kemudian Oke. untuk dukanya. Lupa, lupa, lupa dukanya. Mm-mm. Dukanya adalah
ya pasti kamu nggak akan Pasti paling bisa. banyak nih, pasti paling banyak nih. Janganlah. Ya pasti kamu pasti pertama pasti ada masa-masa gak jelasnya gitu loh. Maksudnya Mm, gimana sih? Kamu kan pasti nunggu tugas gitu kan, ya kan? Kadang juga kamu bisa seharian nggak dikasih tugas, bisa seharian kamu dikasih tugas kayak gitu. Kemudian juga dikasih tugasnya itu mm, mungkin seharusnya bukan tanggung jawabmu, tapi dikasih kayak gitu. Tapi balik lagi, ya kerjain aja gitu loh, karena pasti ada manfaatnya kayak gitu. Itu sih, dikit mm. kan dukanya, jangan suzon. Oke teman-teman, nah itu berarti mungkin bisa nggak sih Kak aku simpulkan sekarang gitu kuliah online sama offline tuh ya nggak ada bedanya gitu kan. Tergantung kita aja kali ya gitu untuk Benar, semua kembali. beradaptasinya seperti apa gitu kan. Nah mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Aku coba bacain dulu ya. Nah di Pertanyaan ini sini pasti ada keren-keren. nih, di sini ada yang tanya nih dari eh aku nggak usah sebut namanya kali ya, aku sebutin pertanyaannya aja. Halo Boleh. Kamanda, gimana caranya adaptasi antara kuliah offline dan online? Katanya gitu, Kak. Gimana tuh Kak Kamanda adaptasinya dari kuliah offline jadi online? Wah, oke. Cara adaptasinya adalah pertama ya kamu terima aja emang keadaannya kayak gitu. Udah, mau gimana lagi coba? Kamu mau marah-marah gimana? Kamu mau ke kampus sendirian, kamu mau ngajar sendirian, nggak bisa kan? Jadi pertama, ya kamu itu terima, oke, aku hari ini belajarnya online kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi kamu lihat sisi positifnya kayak gitu. Mungkin kamu misalnya offline, kamu harus di jalan seharian apalagi Jakarta ya, kayak gitu kan. Menghabiskan waktu di jalan kayak gitu. Tapi kalau online kamu jadinya ada banyak waktu kayak gitu loh untuk bisa pakai waktu kamu di jalan itu untuk belajar kah atau mengisi waktu dengan hal positif kayak gitu kan. Jadi ambil adaptasinya adalah kamu terima dan lihat positifnya dari online itu apa kayak gitu. Oke, Kalau menurut jadi memang untuk adaptasinya kalau dari Kamanda sih ya udah terimain aja gitu ya, sama awalnya pasti susah mungkin tapi bisa ya apa ya? Gitu. Ya namanya juga adaptasi ya Kak ya, nggak ada yang langsung mudah gitu kan. Semuanya juga butuh waktu gitu. Orang ngenalin pasangan aja butuh waktu gitu kan. Gimana adaptasi kuliah offline jadi online gitu kan. anak iya semuanya butuh adaptasi. Oke, Apalagi semoga menjawab. kalau nggak Nah, menjawab ya terus maaf. ada lagi nih yang tanya, selama magang secara online pernah ngerjain tugas apa aja sih Kak? Nah, ditanya tuh Kak, selama magang online pernah ngerjain tugas apa aja katanya. Wah, banyak sekali. Saya juga nggak tahu saya ngerjain apa saja. Jadi ya pasti, Saking banyaknya ya. jadi tuh kadang ya namanya kita magang gitu kan, ya kita kan terima-terima aja ya, kayak gitu. Apa aja yang dikasih sama mereka, kayak gitu. Kan kalau misalnya lagi, apa, saya kan lagi di yang kasus kelompok ini, saya kan masuk ke bagian Mm-mm. kayak training gitu, ya kan? Ya udah ketika dibilang suruh bikin kayak post testnya training buat bikin dong tentang pertanyaan evaluasi training bikin kayak gitu bikin dong apa namanya materi-materi ya bikin kayak gitu kita bikin sebisa kita sih kayak gitu ya mau gimana gitu kita kan magang ya terimalah nasibmu nak. Nah, itu mungkin tugas-tugasnya saking kebanyakan Kamanda juga agak-agak nggak inget gitu ya apa aja gitu yang sudah dikerjakan. Mungkin selama magang sudah bertemu dengan jodoh-jodohnya Kak? Karena biasanya kan katanya kalau magang tuh selalu ada percikan-percikan gitu. Siapa yang dipercikin nih?
Emosi nih. Saya juga awalnya mikir gitu, ya ampun akhirnya saya menemukan dunia baru gitu kan. Waktu di kasus Mhm. organisasi kan saya offline. Tuh berarti ketemu dong sama orang-orang Mhm. Mhm. masuk ke Mhm. perusahaan. Isinya tua semua. Mana mau jadi jodoh saya? Gak ada yang mau jadi jodoh saya. Jadi Belum ya kali udah, ya. belum Des, belum. Doakan dia yang terbaik ya. Amin, semoga menjadi penyemangat untuk S2. Aduh. Oke, maaf ya teman-teman kalau misalkan obrolannya sedikit receh gitu. Biar Ini nggak kita kan terlalu udah kaku masuk banget lah serius. kita. Oke, apalagi nih? Tuh. Nih, aku lanjut ya Kak ya untuk pertanyaan berikutnya. Hal yang paling menantang selama magang apakah? Terus gimana cara menghadapinya? Hal yang paling menantang ketika kamu dikasih Betul, tugas yang bukan selama dari magang. bidangmu. Itu. Ketika Oh, kamu dikasih tugas yang bukan dari mm, bidangmu. Itu sih. Ya. contohnya? Contohnya, ketika aku disuruh bikin materi, itu bukan bikin materi ya. Bikin materi tentang suatu bidang, itu bukan bidang psikologi. Nah, Hmm, gimana caranya biar aku memahami materi itu? Biar jadi orang sendiri paham sama materinya gitu loh. Itu benar-benar butuh perjuangan sih. Maksudnya perjuangannya adalah ya kita benar-benar kayak dari dasar gitu loh. Ini maksud dari materi ini apa? Kayak gitu, kayak training. Gini sebutin aja deh, susah ngomongnya. Misalnya aku disuruh bikin materi tentang big data. Tahu nggak big hmm. data? Mana aku tahu big Kayaknya data itu. dengar-dengar big data itu bukannya IT ya? Apa bukan Hmm, sih? kan aku ada psikologi ya, kayak gitu. Tapi tuh awalnya kan kaget ya. Aduh, gimana ya Ya. bikinnya kayak gitu kan. Tapi balik lagi, ya udah gitu. Apalagi aku punya kesempatan untuk bisa bikin materi kayak gitu kan, materi tentang big data. Pasti aku butuh cari tahu big data itu apa pengertiannya, kemudian hal-hal apa aja yang terkait dengan big data kayak gitu. Itu sih tantangannya. Jadi kita harus bisa Cara bisa mau. menghadapinya gimana tuh, Kak? Cara ngadapinnya, ya tadi itu, terima, udah kalimatku tuh cuman gitu doang, terima doang. Mau gimana kamu terima dan kamu yakin itu pasti kelewat kayak gitu. Kayak ya Hmm. kayak kata kakak aku sih, aku punya kakak ya, dia selalu bilang ya pasti semuanya bisa dilewati kayak gitu. Ya udah, kamu Hmm. lain semampumu, sebisamu, ya udah gitu loh. Gitu sih. Semoga menjawab ya siapa yang pun yang bertanya itu. Oke, aku coba cari lagi. Tadi tuh sempat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh. Hmm, tuh ada yang kasih semangat, Kak. Keren banget, Kak. Semangat kuliah mapronya, katanya. Makasih. Oh, terus nih, Kak, ada yang tanya. Kalau yang bukan profesi berarti nggak punya SIPP ya, Kak? Surat izin profesi psikologi. Iya. Iya nggak sih Tuh. teman-teman? Oh, mungkin aku juga bantu jawab kali ya sedikit. Kamu coba. Ada bedanya nggak sih, Kak? Maksudnya Ada juga ya. SIPP yang profesinya, maksudnya psikologinya Pio sama SIPP buat klinis. Karena kalau nggak salah aku tuh pernah Hmm. kayak lihat gitu, kalau untuk klinis tuh jadi ada surat, ada ada lagi selain SIPP tuh ada SIPP. surat tanda apa ya, SITR atau apa gitu untuk Hmm. keanggotaan psikologi klinisnya gitu. Oh, baru Jadi baru kayaknya tahu. semua 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 punya Ada deh SIPP, cuman tapi cuman mungkin beda ininya aja kali ya, apa, eh, bidangnya kali ya, yang untuk mungkin Pio nanti ada sama yang tulisannya untuk berbeda klinik. kali ya. Kayak gitu. Tuh. Maaf ya teman-teman, Terus aku belum lulus, jadi aku nggak tahu tuh gimana suratnya bentuknya gimana, teman-teman. aku pun nih di sini ada yang bilang nih Kamanda sayang panutanku, terus ada yang Tadi sapa juga tuh, banget. halo kakak. Terus Apalagi nih nih. ada yang bilang juga Kak Alamanda kan penyabar sekali, baik hati dan tidak sombong.
Ya, makasih lah, makasih panutanku. Nih ada yang tanya lagi nih Kak. Kalau mau ambil mapro klinis tapi pengalaman kerjanya HR gimana Kak? Nah, tergantung tadi aku bilang, universitasnya kan beda-beda ya kayak gitu. Kalau di kampusku kayaknya ada, nih aku ceritain ini kehidupan nyata, kehidupan nyata. Contoh nyatanya, ada dia itu HR di suatu perusahaan besar di Jakarta, ya kan? Tapi dia ambilnya mapro klinis, dan itu nggak, sejauh ini nggak ada masalah gitu. Maksudnya itu kayak kayak passion kamu sendiri gitu loh. Misalnya kamu memang pernah bekerja di HR, terus tiba-tiba di HR tuh kamu pengennya di di klinis kayak gitu. Ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Tergantung, ya anak psikologi banget ya ngomongnya tergantung gitu, nggak pernah jelas ngomongnya. Nah, tergantung kamu tuh minatnya di mana kayak gitu. Kayak aku awalnya mau klinis, Mhm. tapi kerjanya di HR, terus karena bekerja pengennya jadi, ya udah dia nggak mau jadi klinis, nggak mau jadi psikolog klinis, jadinya ke psikolog Pio, ya masuk ke Pio kayak gitu. Bisa-bisa aja sih, nggak ada hambatannya. Dan di ini kan waktu di biro psikologi juga waktu tes-tes kayak gitu kan, mau pendidikan, mau klinis, mau Pio itu kan sama aja ya ketika di ngasih buat asesmen gitu. Paling nanti ada perbedaannya ketika waktu hasilnya kayak gitu. Dari sudut pandangnya doang lihatnya gimana. Gitu. Jadi jangan takut-takut kok ada pengalaman di HR tapi mau klinis, saya nggak ada masalah. Karena bukannya ini ya Kak, maksudnya kalau klinis tuh kita kayak belajar lagi dari awal. Karena kalau klinis tuh lebih ke untuk mendiagnosa gangguan-gangguan klinis gitu kan. Makanya ada buku apa itu DSM itu kan. Jadi kayak nggak masalah sih ya kalau untuk ngambil psikologi, misalnya ngambil S2-nya klinis, tadinya udah kerja di HR ya nggak apa-apa gitu. Karena itu beda banget gitu kan. Mm-mm. Betul sekali. Jangan Nah, takut ini sih. juga. Hai. Mm, Apalagi betul. Terus ada yang nanya nih Kak, pernah kabur nggak Kak pas seminar? Pertanyaannya sangat-sangat keren. saya tahu siapa yang tanya. Ya, ya mesti saya sudah S2 gitu. Kalau orang mikir kan udah, wah ini udah dewasa gitu ya. Namanya juga mahasiswa pasti ada bandel-bandelnya gitu. Ya pernah, Betul. saya pernah bolos sama teman saya waktu seminar. Karena kan ada jatahnya tuh cuma boleh berapa kali Mm, bolos. Saya pakai satu. Terus kayak dosa banget gitu mm, waktu bolos tuh. Udah, ngaku saya kan saya pernah bolos. Tapi jangan diikutin ya teman-teman. mm. Nah, tuh teman-teman, jangan diikutin ya. Ambil yang positifnya aja. Positif. Terus ada yang nanya nih, Kak ada niatan pindah peminatan nggak? Mungkin aku juga mau nanya sih, Kak. Bisa nggak sih, maksudnya kayak kita udah semester 2 gitu, ngambilnya psikologi profesinya PIO, terus pengen pindah gitu ke klinis itu bisa nggak? Bisa kamu mulai lagi dari ini tesnya. Kan kalau kita masuk Awal, itu, mulai dari kalau kita nol gitu kan. mulai dari nol ya, kayak SPBU. Nah, ke mana gambarnya nggak jelas ya? Emang nggak jelas ya, Des? Jaringannya, iya kayaknya jaringannya deh, Kak. Oh, maaf IndiHome nih emang jelek nih. Sebut merek. Kan kita nggak disponsori sama dia ya. Tuh, baik. Lanjut, Kak. Oke, sepertinya ada gangguan jaringan lagi. Nah, baru ada lagi tuh Kamandanya. Ya, tapi loading lagi, teman-teman. Halo, Kamanda. Udah bisa Bilang lagi dengar ya, suaraku tidak? sudah, Oke. udah, udah jaringannya jelek banget. Maaf ya teman-teman, kayak gitu. Tadi, tadi pertanyaannya dari mana ya? Saya sampai mana ya? Itu, apa, bisa nggak sih, apa, Oh, oh, nggak.
Kakak ada niatan buat pindah peminatan nggak sih? Itu sebenarnya bisa nggak sih kita udah semester 2 terus mau pindah jurusan gitu? Jadi setahu aku kalau misalnya kita mau pindah, bisa aja. Tapi kamu mulai dari nol lagi. Ya kamu pasti tes lagi. Karena kalau kita masuk ke, kayak aku PIO, pendidikan klinis itu ada ujian-ujiannya lagi, kayak gitu loh. Beda-beda ujiannya. Nah, jadi nggak mungkin dong kamu anak PIO, Hmm. terus kamu mau pindah aja langsung ke klinis, kayak gitu. Pasti harus ujian ulang, bayar lagi, gitu, say. Hmm. Lumayan ya bayarannya. Lumayan. Bisa dapat Nih Scoopy ada yang satu. nanya lagi. Apa tuh? Kamanda boleh tidak psikotes online? Boleh banget, ke BP aja. Kok aku yang jawab? Kamu jalan kamu. Aku kalau masalah itu aku non komen ya, non komen ya. Aku takut salah kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh tes online, kan sekarang lagi nggak bisa nih datang ke BP gitu misalnya atau ke biro lain. Nah, BP Consulting itu menyediakan jasa psikotes online gitu, setahunya aku gitu. Jadi untuk boleh tidak bolehnya Betul. aku no Nah, komen ya. nih Boleh ada banget. juga yang tadi ini tambahan jawaban mengenai SIPP. Nah, ada yang komen katanya SIPP Apa tuh? cuma untuk profesi, setauku katanya gitu, teman-teman. Oh, oh iya, makasih loh jawabannya. Kita nggak tahu. Yang mana sih jawabannya? Aku bingung. Yang mana sih? Hmm. Oke, Oh terus iya. juga ada yang tanya, kan nanti live-nya di save enggak? Ya, nanti kita save untuk live yang kali ini. Nanti juga, oh iya teman-teman jangan lupa nanti di tanggal 26 juga kita ada sharing session lagi dengan tema yang berbeda. Apa Oke, tuh? ada lagi nih. Ada, tunggu saja. Jangan lupa follow Instagramnya Biti. Ini teman-teman follow Nih, ya. ada yang tanya, Kamanda kalau stres apa yang dilakukan? Apakah jawabannya akan sama dengan seperti orang-orang yang umum pada lakukan atau tidak nih? Kalau saya lagi stres, yang saya lakukan adalah pertama makan makanan manis karena saya suka makanan-makanan manis. Mm-mm. Kemudian setelah kamu makan, terus misalnya kamu butuh udah masih masih nggak bisa nih melepas stres kamu, aku biasanya cerita, aku cerita sama mungkin sama teman aku atau sama kakak aku dan itu bikin lega sih kayak gitu. Kemudian bikin aktivitas yang kamu suka. Maksudnya kamu mungkin kamu suka nonton atau kamu suka olahraga, kamu lakuin gitu. Jadi ya bukan pasti sih, ya setidaknya mengurangi stres kamu kayak gitu. Dan jangan lupa, semua akan berlalu. Itu quotes-nya hari ini. Betul. Oh Bayangin iya, teman-teman yang ngomongin apa? makanan. Nah, Hah? kebetulan Kamanda juga em, buka apa ya? Jual makanan-makanan juga. Nanti kalian bisa cek di Instagramnya. Instagramnya apa, Kak? Nah, Instagramnya pedas lahap. Jangan lupa di-follow ya. Hmm. Makanannya enak-enak beneran deh. Iya, aku masakanku sendiri. Nah, jadi kalau mau psikotes online atau mau konseling ke BP, tapi kalau urusan makanan bisa ke Pedas Lahap ya, Kak ya. Ya Betul. enggak? Ini ada yang tanya lagi ya. Betul. Menurut kakak memungkinkan nggak ambil profesi sambil kerja? Mungkin kamu bisa ambil universitas yang menerima karyawan ya, karyawan. Maksudnya itu Hmm. Ada kelas kelas karyawan. karyawannya kali ya. Hmm. Ada kelas karyawan. Nah, itu kalau nggak salah Taruman Negara kalau nggak salah itu ada. Iya, Kak. Kayaknya di alma materku dulu juga ada deh untuk kelas karyawan.
Kak Manda kayaknya jaringannya deh. Soalnya suaranya putus-putus terus gambarnya pecah-pecah. Sepertinya jaringannya masih kurang stabil. Udah, udah. Aku nggak tahu deh mau ngapain lagi. Dia sama Belum, jaringan. masih putus-putus. Maaf ya teman-teman, aku nggak tahu lagi mau ngapain sama jaringanku. Aku udah pakai seluler. Hmm, nah, oke, masih jaringannya masih terkendala. Halo Kak, Udah, udah belum? kalau gambarnya sih masih pecah-pecah, tapi suaranya udah nggak putus-putus sih. Oh, oke, oke, oke. Maaf ya teman-teman, emang gitu jaringannya. Nah, mungkin bisa dilanjut nih Kak, jawab pertanyaannya yang tadi, yang memungkinkan nggak ambil profesi sambil bekerja. Ya, memungkinkan kalau kamu milih universitas yang tepat, yang universitas yang membuka kelas karyawan. Kalau kamu nggak ada masalah, ya bisa di kelas reguler kan, gitu. Jadi lihat dulu universitasnya yang nyediain kelas karyawan atau ada atau enggak, gitu. Nah, Ada mungkin lagi? dari Kamanda ada tipsnya nggak sih gitu, atau masukan dari Kamanda ketika kita, buat kita-kita nih yang memang mau melanjutkan S2 gitu. Eh, ini petuah saya ya buat teman-teman yang mau S2. Buat S2, kalian benar-benar niatin kalau S2 itu dari diri kalian gitu. Kalian memang mau ada tujuannya ketika kalian ambil S2 itu tujuannya apa? Itu harus ada dulu. Karena pertama, ini bagi aku ya, menurutku tuh beda banget sama S1 gitu loh pelajarannya, tuntutannya kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus siap siap mental gitu sama fisik kayak gitu kan. Kemudian jangan lupa kamu tuh lihat kamu tuh minatnya di mana kayak gitu. Misalnya kamu mau nanti kerjanya di perusahaan kah atau kamu mau di bagian klinis atau kamu mau di pendidikan itu kamu harus tahu dulu kamu tuh sukanya di mana kayak gitu biar nanti di tengah jalan kamu nggak salah jurusan kayak gitu. Kemudian ya nikmatilah S2-mu gitu dan di S2 itu menurut aku butuh banget namanya support system ya kayak gitu. Jadi kamu cari kayak teman yang bisa mendukung kamu selama perkuliahan kayak gitu. Karena pasti dalam perkuliahan kita ada namanya jenuh ya kayak gitu, jenuh banget gitu. Terus ngeliat teman-teman kita udah kerja, udah enak kayak gitu, sedangkan kita masih berpikir tentang teori A, B, C kayak gitu kan. Jadi pokoknya kamu harus niatin dari diri kamu S2 tuh tujuannya apa gitu. Dan punyalah teman yang bisa mendukung kamu selama perkuliahan. Hmm, Gitu. Sudah oke, itu. nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau Bah, Kamanda sendiri kalau udah selesai S2 mau ngapain? aduh, saya berpikir dulu saya mau jadi apa. Kalau saya sih setelah S2 selesai, saya mau pengennya sih buka Lanjut biro S3? ya. Aduh, Oh, uh, alhamdulillah Bu S2-nya jangan ditambahin lagi. Eh, saya sih pengennya sih buka biro psikologi sama teman-teman saya hmm, gitu. Kemudian saya apa ya? Pengen bikin biro psikologi, pengen buka sekolah, banyak sih maunya. Nggak ngerti banyak maunya apa gimana. Pokoknya lulus dulu dah S2 dah. Yang penting tujuan udah ada. weh. Tujuannya lulus S2 gitu ya, buka biro gitu. Iya, soalnya nggak mau bekerja sama Hmm, orang lagi. betul.
Mungkin juga beda-beda kali ya, Kak. Ada yang mau kerja sama orang, ada yang enggak gitu ya. Kembali lagi tergantung, tergantung kamu maunya gimana. Ada teman saya, dia lulus S2 pengennya kerja di perusahaan, Perusahaan. ada yang mau nikah, ada yang mau buka biro psikologi kan tergantung kayak gitu. Banyak banget yang kasih semangat tuh, Kak. Semangat kuliahnya, Kak. Semangat Kamanda gitu. Terima kasih buat kalian yang mau S2, semangat ya, kayak gitu. Semangat-semangat aja. Ini Oke. jadi apa? Oke, mungkin ada lagi nggak ya? Coba aku cek dulu pertanyaannya. Kayaknya sih udah nggak ada. Nah, untuk karena ini juga sudah lumayan lama, kita ternyata 1 jam lebih gitu ya untuk sharing sessionnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah join dari awal sampai selesai bisa kasih masukan juga buat BP gitu. Kira-kira next sharing sessionnya mau bahas tentang apa sih kayak gitu. Nanti bisa di DM aja ke Instagramnya BP Consulting atau nanti juga kita biasanya bikin ask question sih buat tema-tema selanjutnya yang mau dibahas nih sama BP dan tentunya teman sharing BP yang lainnya gitu. Nah, mungkin Kamanda untuk sharing season kali ini aku cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa next bikin sharing session lagi ketika Kamanda sudah punya biro gitu kan. Jadi bisa berbagi pengalaman sama Amin. kita-kita gitu ya untuk saling Amin. sharing gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua dari aku dan Kamanda mohon maaf kalau misalkan tadi sempat ada kendala-kendala jaringan, terus juga mungkin karena kita juga ini lebih ke sharing session gitu ya, jadi nggak terlalu formal banget gitu untuk pembicaraannya dan juga untuk apa ya cara penyampaiannya juga gitu ya. Kita nggak terlalu formal karena ini lebih ke untuk sharing sessionnya. Nah mungkin dari aku cukup sekian. Mungkin dari Kamanda sebelum kita akhiri live Instagramnya ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, cuma paling teman-teman maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang aku nggak jawab kayak gitu. Kemudian ada juga yang kita kurang paham dan ada juga yang bantu jawab tuh terima kasih karena kita saling Hmm. sama-sama belajar. Kemudian ya maaf kalau misalnya saya banyak ketawa karena memang saya orangnya kayak gitu. Saya tuh bukan orang yang serius kalau nyampein sesuatu. Ya jadilah dirimu sendiri, coy. Jangan jadi diri orang lain cuma biar Yap, disukai orang. betul. Jangan karena kita sendiri tidak bisa membahagiakan banyak orang gitu kan. Betul, Gitu. betul. Nah, Ya. mungkin teman-teman cukup sekian untuk sharing session kali ini. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya terkait psikotes, asesmen, dan lain sebagainya bisa DM ke Instagram DP Consulting. Untuk makanan bisa DM ke Kamanda gitu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Desi. Kalau Terima gitu kasih terima semua. kasih Kamanda waktunya. Bye-bye.